Selamat siang, perkenalkan saya Jessica Kristina Tarigan dengan NIM 110120404100. Di sini saya akan menjelaskan tentang IDSB Microstrip Antenna Receiver Design for CubeSat with Slot. Apa itu nanosatelit? Nanosatelit merupakan salah satu jenis satelit yang memiliki berat kurang dari 10 kg, atau dengan bahasa sederhananya, nanosatelit merupakan versi mini dari satelit. Perkembangan nanosatelit saat ini sedang pesat, dibuktikan dengan banyaknya universitas yang melakukan eksperimen dengan nanosatelit. Automatic Dependent Surveillance Broadcast atau ADSB. ADSB adalah teknologi pengawasan pesawat terbaru yang menyediakan komunikasi antara pesawat dan APC. Tantangan dari sistem ini yaitu bagaimana cara untuk memantau pesawat yang sedang melewati daerah-daerah terpencil seperti lautan ataupun hutan yang biasanya daerah tersebut berada pada luar jangkauan ADSB. Untuk mengatasi hal tersebut, receiver ADSB ditempatkan di satelit dengan orbit rendah. Mikrosatelit dan nanosatelit bisa menjadi pilihan yang tepat untuk masalah tersebut. Terdapat dua bagian sistem dalam ADSB, yaitu ADSB-in yang berfungsi untuk menerima informasi dari pesawat antar pesawat dan menerima dari stasiun darat dan memberikan informasi pada panel masing-masing pilot dan memberikan informasi tentang situasi yang tidak baik kepada pilot. Yang kedua yaitu ADSB-out, berfungsi untuk menyediakan informasi rute, transfer rute, kedatangan untuk setiap pesawat, dan menyediakan informasi tentang identitas pesawat, ketinggian, kecepatan, dan posisi pesawat, dengan memberikan kemudahan dalam melakukan light flow management untuk ATC. Selanjutnya yaitu link budget. Link budget digunakan untuk memperkirakan seberapa jauh antena receiver yang diperlukan, terutama gain-nya. Hal tersebut merupakan informasi utama dalam merancang antena. Gambar yang bisa kita lihat pada layar merupakan persamaan yang digunakan untuk mencari link budget. Selanjutnya, circular patch microstrip antenna with slot. Patch atau tambalan pada antena memiliki berbagai macam jenis, tetapi yang paling sering digunakan yaitu patch persegi panjang dan patch melingkar. Pada gambar pertama merupakan contoh dari patch melingkar. Patch melingkar lebih sederhana dikarenakan penggunaannya hanya memerlukan nilai radius. Pada gambar kedua merupakan rumus dalam menghitung nilai radius, di mana F merupakan nilai logaritmik. Untuk mencari F bisa kita gunakan rumus pada gambar ketiga, dan pada gambar keempat digunakan untuk mencari panjang slot, pada gambar kelima digunakan untuk mencari lebar slot. Selanjutnya, proximity couple fit. Teknik pemasangan pada antena yaitu proximity couple fit menggunakan dua lapisan substrat dengan garis microstrip. Gambar yang bisa kita lihat pada layar merupakan contoh dari proximity couple fit. Teknik ini juga disebut dengan electromagnetically coupled microstrip fit teknik, karena teknik ini merupakan penggabungan antara patch dan feed. Selanjutnya, antena desain. Ada 3 poin dalam antena desain ini, yaitu yang pertama, frekuensi yang digunakan yaitu 1900 MHz. Yang kedua, patch yang digunakan adalah circular patch atau patch melingkar, dan yang terakhir sudut polarisasi yang digunakan yaitu 45 derajat. Antena specification. Nilai frekuensi pada antena ini yaitu 1090 MHz dengan bandwidth 50 kHz, pola radiansinya searah, polarisasinya melingkar, impedansinya kurang lebih 50 ohm, VSWR-nya yaitu kurang
kurang sama dengan 2 dan gain-nya yaitu lebih besar sama dengan 0 desibel. Selanjutnya, antena desain. Pada perancangan antena ini, material yang digunakan adalah FR4 dengan konstanta dielektriknya yaitu 4,3. Di mana jari-jari lingkarannya yaitu 35 mili, panjang celahnya 10,5 mili, lebar celahnya yaitu 18,85 mili, ketebalan layer pertama yaitu 1,6, layer kedua juga yaitu 1,6, ketebalannya yaitu 0,035 mili, dan panjang fitnya yaitu 40 mili. Berikut merupakan gambaran desain antena. Selanjutnya, kesimpulan. Penelitian ini dirancang dan direalisasikan antena microstrip untuk penerima ADSB yang dapat bekerja dengan baik pada frekuensi 1090 MHz dan juga dapat ditempatkan di bagian bawah atau posisi potensial struktur kecuali untuk penggunaan konektor yang masih cukup besar, yaitu konektor SMA, dan masih melebihi ukuran struktur nanosatelit sekitar kurang lebih 1 cm. Prototipe yang dirancang dapat diintegrasikan dan dapat menerima sinyal ADSB ditransmisikan oleh pesawat, tetapi penerima atau pembaca data yang dikirim tidak maksimal. Jarak pesawat terjauh deteksi adalah 189 km dengan gain antena 1,02 desibel. Performansi PSWR yang didapatkan pada saat publikasi adalah hampir mendekati kriteria baik dengan hasil 1,99. Dengan pengukuran dan pengambilan data yang diambil di Telkom University, yaitu gedung Ararkula, dan memperoleh peningkatan jarak penerimaan data sebesar 141,54%. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Selanjutnya, materi yang akan saya jelaskan yaitu desain dan implementasi Command and Data Handling System atau CDHS pada satelit Linsat 1. Command and Data Handling System atau CDHS. Satelit Linsat 1 tersusun dari beberapa subsistem yang saling terintegrasi, salah satunya yaitu CDHS. Setiap subsistem yang sudah terhubung dengan CDHS mempresentasikan tugas yang harus diselesaikan secara real time. Untuk itu, CDHS harus menyelesaikan tugas berdasarkan jadwal maupun pelayanan instruksi secepat mungkin tanpa ada kesalahan. CDHS berfungsi sebagai pengendali keseluruhan proses pada satelit dengan cara berkomunikasi dengan subsistem lain. Aspek yang dibutuhkan dalam merancang CDHS yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat keras yang pertama mikroprosesor untuk pengendali utama, yang kedua metode komunikasi dengan subsistem yang lain seperti Electronic Power Subsystem atau EPS, Elementary and Telecommand atau TTC, Payload and Attitude Determination and Control System atau ADCS. Yang ketiga, konsep redundansi dengan menyediakan pengendali cadangan jika pengendali utama gagal melakukan tugasnya. Pada perangkat lunak yang pertama menerapkan sistem operasi pada pengendali utama yang bekerja secara real time dalam mengelola semua proses yang ada baik keluar maupun masuk untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, menerapkan algoritma deteksi kesalahan pada komunikasi data antara CDHS dengan subsistem yang lain. Selanjutnya, konsep rancangan sistem mikrokontroler pada CDHS. Mikrokontroler yang digunakan yaitu LPC 1769 produksi NXP, di mana mikrokontroler tersebut sudah melewati beberapa tahap pengujian standar militer sehingga sudah layak dijadikan sebagai pengendali utama CDHS pada satelit. Pada mikrokontroler terdapat banyak fasilitas yang tersedia, yaitu 4 jalur komunikasi serial atau USART secara mandiri dan ADAS 12 bit yang bisa digunakan untuk proses
akuisisi data analog seperti suhu, arus, dan tegangan CDHS. Berikut merupakan gambar dari rancangan CDHS yang diajukan. Selanjutnya, Real-Time Operating System atau RTOS. Gambar yang bisa kita lihat pada layar merupakan skema kerja RTOS pada CDHS yang terjadwal secara garis besar. Dapat dilihat bahwa tugas mengumpulkan data housekeeping dari subsistem CDHS, yaitu task 2, 3, 4, dan 5, bisa didapatkan tanpa saling menunggu karena bisa dilakukan secara serentak oleh RTOS. Untuk task 6 dan task 7 akan selesai jika task 2, 3, 4, dan 5 juga selesai. Untuk task 8 berfungsi sebagai generator detak atau heartbeat untuk mereset nilai watchdog timer atau WDT sebagai penanda untuk unit redundan bahwa kendali utama masih bekerja dengan baik. Selanjutnya, konsep redundansi. CDHS memiliki fungsi yang sangat penting pada operasional satelit dan tidak boleh terjadi kegagalan sistem yang fatal, sehingga harus tersedia sistem cadangan yang bisa menggantikan pengendali utama dalam bekerja. Pada skema redundansi CDHS berikut, sistem redundansi menggunakan jenis code yang tidak menyediakan image memori dari proses yang berlangsung sebelumnya. Hal tersebut merupakan kelemahan dari sistem ini, tetapi kelebihan pada sistem ini yaitu kemudahan implementasi pada satelit dengan misi sederhana. Selanjutnya, sistem cadangan merupakan sistem yang akan aktif jika sistem utama gagal melakukan prosedur, sehingga tidak menghabiskan daya yang besar. Gambar yang bisa kita lihat pada layar merupakan diagram alur kerja sistem cadangan. Selanjutnya, deteksi kesalahan. Pada penelitian ini menggunakan deteksi koreksi dengan metode Cyclic Redundancy Check atau CRC yang umumnya banyak digunakan pada komunikasi data karena sederhana dan handal. Metode CRC digunakan karena kondisi ruang angkasa yang penuh dengan potensial gangguan berupa radiasi kosmis atau suhu sangat memungkinkan untuk mengganggu jalur komunikasi data antara CDHS dengan subsistem lain yang terhubung. Yang terpenting dalam CRC itu yaitu antara dua sisi yang berkomunikasi memiliki kesepakatan penggunaan generator polinomial yang akan digunakan untuk mengetahui informasi aslinya agar diketahui apakah terjadi kerusakan data atau tidak. Di mana nilai polinomial dari bit data informasi dapat dihitung menggunakan rumus pada gambar pertama. Nilai polinomial UX yang diperoleh selanjutnya diproses bersama dengan polinomial generator GX untuk menghasilkan nilai CRC dari informasi yang akan dikirim, seperti bisa kita lihat pada gambar yang kedua. Kesimpulan, pada penelitian ini, implementasi CDHS dititik beratkan pada rancangan komunikasi serial menggunakan non-share bus, yaitu konsep komunikasi paralel antara CDHS dengan 4 subsistem lain pada jalur yang terpisah untuk meningkatkan kinerja dan kemudahan dalam membangun komunikasi data. Dalam percobaan yang dilakukan sudah berhasil dilakukan komunikasi data pada 4 port serial dengan berbagai tingkat kecepatan dan memiliki nilai error 0%. Dengan menggunakan format RS-232 sangat cocok digunakan pada wahana satelit yang bersifat modular yang membutuhkan solusi komunikasi saat terdapat jarak yang terlalu panjang dan cukup beresiko tinggi menimbulkan kerusakan data jika digunakan jenis komunikasi serial ini. Sekian yang bisa saya paparkan. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.